Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-marsul rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ibadullah, usikum wa nafsi bitaqwallah rabbil alamin. La'allana wa la'allakum tuflihun. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah memberikan kepada kita panjang umur 1 minggu dari minggu yang lalu, ya. Hitungan pengajian, kalau hitungan kita ketemu hari Jumat. Ya, nanti ada yang bilang lagi Jumat kemarin, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan khairin wa lutfin wa afiyah wa hal jamil, amin ya rabbal alamin. Serta kita diberi taufik hidayah melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai olehnya, amin ya Allah, ya. Malam ini insyaallah kita akan baca kitab Khusaisul Ummah Al-Muhammadiyah, tapi mari kita baca burdah dulu. Mana burdahnya? Barakah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Fahuwa alladhi لو ناسبت قدره آيته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. على حبيبك خير الخلق كلهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية
ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala maulana Syekh al-Muallif rahimahullahu taala wa adama naf'a bihi wa bi'un fid darain amin wa huwa sayyidul walid Abuya Muhammad bin Alwi al-Maliki muhadditsil haramain fi kitabih Khasaisul Ummah Muhammadiyah atau Syaraful Ummah al-Muhammadiyah ila an qala fima yata'allaq bis shalah. Masih dalam hal keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad dalam salat mereka. Di antaranya qala wa min dalika anna as-salata shifaa'un lil arwah wal ashbah. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fis salati shifaa'an. Obat ada yang berbentuk tablet, ada cairan, ada jamu, ada cuman tiup aja. Ini tiup sembuh orang, ya. Sahabat melaksanakan itu, ya, dilaksanakan oleh para sahabat seperti itu. Dan hasil kesembuhan, karena semua itu cuman usaha. Yang menyembuhkan adalah, saudara perlu tahu, ada ibadah juga, yaitu sholat, dia juga obat. Pertanyaannya, obat apa, Bib? Saya juga nggak tahu kalau obatnya obat apa. Tapi Nabi mengatakan obat pasti benar, sebab Nabi nggak pernah bohong. Apakah itu obat hati yang jelek? Apakah itu obat penyakit juga, yang memang orang berpenyakit, penyakit yang mana? Allah sembunyikan. Untuk apa hadirin? Supaya kita tetap mau sholat, mau mencari, dan mau minta kepada Allah. Intinya kan di situ. Bukan soal perkataan obatnya. Keyakinan kita kepada Allah, minta kepada Allah, itu Allah senang. Saya sudah sering jelaskan dalam makna sebuah hadis, innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a. Allah itu senang kepada orang-orang yang minta doanya macam-macam. Ya? Ngalem sama Allah. Semua minta. Maaf, misalnya kita, ya Rabb, garam di rumah nggak ada. Sebetulnya nggak, ini kan nggak apa-apa, minta begitu. Saya nggak punya ini, saya nggak punya ini, saya pengen ini, boleh. Sebutkan kepada Allah. Kenapa? Itu menunjukkan betapa Anda itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senang begitu. Dia menunjukkan itu adalah seorang hamba yang begitu. Kalau orang sombong kan nggak mau minta, makanya tarkud doa, takabur tuh. Orang yang nggak suka doa, sombong. Kayak nggak butuh sama Allah, padahal dia sangat butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ninggalin doa, ya. Doa ibadah. Bahkan dikatakan doa mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Ya. Baik. Nabi mengatakan sesungguhnya, beliau tadi Habib Muhammad menerangkan, di dalam sholat itu ada kesembuhan bagi ruh dan jasad. Jadi bagi ruh dan jasad ada kesembuhan di dalam sholat itu. Anda sadari atau tidak sadari? Kalau kita mau lihat soal jasad, orang-orang yang suka sembahyang malam biasanya belajarnya Masya Allah, ya. Ada orang-orang yang sudah dari jam 2 malam bangun sampai habis subuh, sampai naik matahari baru tidur, so sehat badannya. Kenapa? Karena sholat itu doa, obat kesembuhan, ya. Bangun malam itu doa, obat juga. Ada hadisnya sendiri itu, nanti insya Allah ada, ya. Saya tidak hafal hadisnya, tapi bangun malam itu, sholat malam itu adalah obat. Apa namanya? Obat buat penyakit. Baik. Nabi bersabda, inna fis salati syifaan, sesungguhnya dalam salat itu ada kesembuhan. Berarti kita bisa berobat dengan salat. Maksudnya kalau ente sakit jangan nggak salat. Udah sakit nggak salat lagi. Udah sakit nggak salat, apalagi yang sehat kagak salat. Waduh, susah tuh. Orang sehat kagak salat berarti dia jahat. Iya, jahat sama dirinya sendiri. Bukan jahat sama orang lain, jahat sama diri sendiri. Dia tidak takut akibat apa yang akan dia dapatkan dengan tidak sholat. Jangan main-main dengan sholat. Jangan main-main dengan sholat fardu.
Wahai muslimin, muslimat, jangan main-main dengan salat fardu kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin mendapat surga Allah. Kalau ingin susah di akhir umur Anda, susah mati Anda, susah di kubur Anda, susah di mahsyar Anda, permainkan salat. Sekarang memang nggak tahu, tapi nanti di akhir hayat dan ketika dikubur baru datang jawaban dari apa yang Anda lakukan itu tadi. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita dijaga semuanya. Nah, insyaallah min ahlul khair was salah. Jadi saudara, ada kesembuhan di dalam salat itu. Kalau kita lagi sakit sembahyang, nggak bisa berdiri kan boleh duduk dan seterusnya. Jangan sampai tidak sembahyang karena salat itu sendiri obat. Di samping kita makan obat. Dengan demikian kita paham bahwa obat itu ada obat zahir, ada obat batin. Nah, ini obat batin nih, doa obat batin, salat obat batin, salawat, Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya kan? Di zaman Nabi ada tuh orang yang disentuh kalajengking, diobatinnya apa? Surat Al-Fatihah. Ya. Dulu ada ulama namanya Sahnun. Kalau tidak salah banyak Sahnun. Ini orang wali besar, ulama besar. Kalau ada yang sakit, datang kepada dia, ditulisin nun, sudah kasihin. Mungkin dicampur sama air, kayak ini apa namanya, minum atau dipegang, sembuh orangnya. Cuman ditulisinnya nun. Tapi yang nulis ini luar biasa orangnya, nggak sembarangan orang. Ya. Sehari, setahun, 2 tahun meninggal ini. Rupanya ada orang yang coba-coba pengen jadi seperti beliau. Ada orang sakit, kasih nun. Baru-baru sakit, mungkin sakit tuh orang, saudara-saudara. Ada sampai jadi peribahasa, aina nun anta min sahnun. Nun Anda dengan nun sahnun lain. Itu yang sahnun dulu tulisannya, tangannya selalu berzikir kepada Allah, badannya berzikir kepada Allah, suci, baik, alim, ulama, manjur. Jadi nggak apa-apa kita minta doa. Nabi minta doa sama Sayyidina Umar. Nggak usah minta doa langsung kepada Allah, nggak usah pada orang. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ya, boleh. Kan di dalam Al-Quran juga ada doa buat orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu orang masih hidup waktu itu. Dia ngomong begitu. Ya Rabb, ampuni orang-orang yang sudah mendahului kita. Berarti boleh ngedoain orang lain. Dan di sana ada husnudzon, bagus, diperintah husnudzon. Di samping itu walaupun kita minta doa kepada Habib fulan, Kiai fulan, penyembuhnya adalah Allah. Apa bedanya sih? Orang datang ke dokter. Sakit apa? Ini. Memang ada keahlian dia. Kasih resep. Beli obat. Yang nyembuhin obat apa Allah? Usaha kita ke dokter. Nggak beda dengan datang ke kiai. Iya, itu kalau penyakitnya misalnya bisul, pusing. Kalau penyakitnya ngaco, ngomong nggak karuan, lihat orang mau mukul, ngomong jerit-jerit malam-malam, telanjang bulat. Obatnya apa di dokter? Ada nggak obatnya? Ya kalau ada yang begitu tuh sakitnya, kan saya bilang obat ada yang zahir, ada yang batin. Penyakit juga ada yang zahir, ada yang batin. Kalau yang begitu obatnya apa? Mau dikasih bodrek, tambah muter nih orang. Nah, nanti orang-orang yang bilang, gua perlu minta ini, dia datang tuh nanti, ya. Dan Anda jangan ngecap dukun itu semuanya jelek, jangan. Dukun itu kan keahlian, kayak dokter. Kalau dokter kan dokter. Kalau orang keahliannya batin biasanya disebut di pergaulan kita, di istilah orang awam namanya dukun. Contohnya apa? Dukun beranak. Jelek dukun beranak kan enggak. Jadi tidak semua dukun jelek. Yang enggak benar itu dukun ilmu kita. Allah ciptakan di dunia ini kan dua-dua sepasang. Baik, bagus, hitam, putih, pintar, bodoh, kaya, miskin, cakep, nggak cakep, dan seterusnya. Laki, perempuan.
hikmah dari Allah. Kan begitu. Begitu set ada yang penyakit yang gini nih, wah ini aneh nih penyakitnya nih. Ke dokter nggak bisa. Dokter juga nggak tahu, lihat nggak ada apa-apa ini. Hah? Dilihat suat, waduh di dalam perutnya ada kendi. La ilaha illallah, dari mana masuknya? Syaitan. Bisa aja. Berangkat ke satu ulama, ke kiai. Wah, minum. Hilang. Nah, semua Allah beri ada jalannya. Yang penting kita nyari dan yakin yang menyembuhkannya adalah Allah kepada siapapun Anda tata. Bebas sudah, benar. Ya, baik, kembali kepada yang sedang kita baca, bahwa sholat itu pun kesembuhan. Kadang-kadang orang didatengin, doain ya, saya minta doa nih, saya punya penyakit gini. Oh begitu, insya Allah saya akan minta kepada Allah dengan sholat. Ya sholat. Sholat apa namanya? Sholat hajat. Sholat hajat kan ada, dianjurkan. Sholat hajat kapan aja, asal jangan di waktu-waktu yang diharamkan. Jangan habis asar, jangan habis subuh sebelum naik matahari benar, jangan di tengah-tengah waktu istiwa, ya, atau lagi terbenam matahari. Jangan di waktu yang lain, malam bangun niat sholat hajat, minta sama Allah. Doanya nggak diburdah tuh, Allahumma as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad ini wa tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadza. Sebutin hajatnya gini, mintanya sama Allah sebanyak-banyaknya kita minta, insyaallah Allah kabulkan. Ya, jadi benar apa yang dikatakan oleh Nabi, bahwa di dalam sholat itu ada kesembuhan ketika kita meminta kepada Allah untuk sembuh. Ya. Baik. Wa min dalika, daripada keistimewaan juga salat, anna salata fiha ittikhadhu ahdin indallahi ta'ala bidukhulil jannah. Orang yang salat itu seolah-olah nabung akan masuk surga, atau menetapkan diri ingin ditepati janji Allah bahwa dia akan dimasukkan surga. Loh, Bang Ajis nanya, emangnya Allah janjiin orang yang sholat itu surga? Kan belum tentu. Yang sholat belum tentu masuk surga. Yang nggak sholat apalagi. Bener kan? Yang sholat belum tentu masuk surga. Kan ada sering orang ngomong begitu. Alah, lu sembahyang belum tentu masuk surga lu. Oh iya betul. Nah ente nggak sembahyang? Kalau yang sembahyang yang benar, yang diperintah melaksanakan perintah Allah, belum tentu masuk surga. Nah ente yang nggak sholat, masuknya kemana? Ya, kita nggak ngecap, oh ini orang nggak sembahyang, siapa tahu nah dia tobat kepada Allah. Allah kuasa, hatta nggak sembahyang sama sekali masuk surga punya Allah, bukan punya kita. Tapi kan kita diperintah nih sholat. Kalau meninggalkan berdosa kita kepada Allah. Ya, baik. Orang yang sholat itu seolah-olah sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi dia memperkuat janji Allah nih. Saya buat nagih janji Allah nanti supaya pas kepada dia. Ya, sholat jangan ditinggal. Loh, dari mana hadisnya? Dari mana dalilnya? Ini kita lihat. Nah, bahwasanya sholat itu seperti itu tadi ya, seolah-olah kita akan menagih janji Allah SWT masuk surga, karena Allah memang berjanji bagi orang-orang yang sholat. Gala an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu gala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sabda Nabi, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. 5 waktu salat difardukan kepada semua hamba Allah, termasuk dalamnya orang kafir. Tapi karena dia tidak salat sekarang nggak kelihatan, nggak apa-apa kan? Tapi nanti kalau sudah mati kan, sekarang nggak ada apa-apa. Tapi kalau sudah meninggal semua terhitung. Ya, kecuali orang-orang yang memang tidak mendengar tentang Nabi, tidak mendengar tentang Islam. Kalau sekarang kan enggak, masya Allah, guru juga macam-macam, sampai ini jadi guru Syekh Google, ya, bisa tahu orang, bisa jadi benar gara-gara handphone, bisa jadi gila juga gara-gara handphone, tergantung kitanya. Tapi mau nggak mau ini udah di depan kita, tinggal kita punya ilmunya saja, jangan sampai liwat. Kalau kebetulan yang nggak baik, buang. Tapi nggak bisa dicegah, susah, karena sudah ada di kita. Ya.
Baik. Apa kata Nabi? Katakan 5 salat itu difardukan oleh Allah, diwajibkan kepada kita semuanya. Faman jaa bihinna wa lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna, barang siapa yang melaksanakan salat 5 waktu tidak sembarangan dan tidak pernah tidak sembahyang, mengentengkan salat, menyembarangkan salat, menganggap enteng salat atau meninggalkan salat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Dia begitu, ya. Jadi salat selalu kana lahu indallahi ahdun. Allah punya janji untuk dia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengingkari janjinya. Allah berjanji untuk dia. Kata Nabi. Apa janjinya? Ayyudkhilahul jannah. Dia bakal dimasukkan ke surga. Baunya aja surga tuh enak. Baunya aja 500 tahun udah kecium tuh surga. Kayak apa? Tempat gantungin tongkat di surga, anggaplah kastop. Apa sih kastop bahasa Betawi? Gantungan baju. Itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Itu baru kastopnya. Bagaimana istri kita, saudara? Bidadari nanti. Kalau dia masuk surga, istri kita enggak kayak orang sana lagi, enggak kayak begini lagi. Enggak ada pesek, enggak ada sipit, kagak mau, bagus, cakep, waduh, nggak bisa dibayangkan. Kalau tempat gantungin bajunya kayak begitu, bagaimana manusianya nanti yang masuk surga? Bagaimana barang-barangnya, bagaimana buahnya, bagaimana rumahnya? Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadikan ahlul jannah ya. Setelah panjang umur fi khairin lutuf fi hadzi misal, panjang umur, jangan buru-buru ya. Kalau ada yang mau buru-buru ya terserah ya. Ya. Nah. Baik. Janji itu Allah. Sembahyang benar lu 5 waktu. Janji, kau akan aku masuk ke surga. Jadi bisa lagi nanti demokrasi ini di dunia, di akhirat Islam ini. Ya Allah, saya sembahyang 5 waktu ya Allah, selamatkan saya. Kata, jangan khawatir. Seolah-olah kita, jangan khawatir. Bakal saya masukkan surga karena saya sudah janji. Nah, ya. Tapi sebaliknya, wa man lam ya'ti bihinna, siapa yang tidak melaksanakannya, saat sembahyang, saat tidak, kadang salat, kadang tidak, falaysa lahu indallahi ahdun insya adzabah wa insya adkhalahul jannah. Kalau seperti itu, wallahu alam keadaannya. Mungkin dia masuk surga dengan tobat atau dengan rahmat Allah SWT, atau mungkin juga diazab dulu karena dia orang mukmin. Setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman ada yang dicelap dulu, ada yang enggak gitu. Pasti masuk surga. Orang mengucap la ilaha illallah pasti. Ya, yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Cuman ada yang ke neraka dulu. Kan kita nggak mau. Ya. Nah, tapi kalau betul-betul sembahyang 5 waktu, insyaallah min ahlil jannah. Ya. Wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu sab'atu nafar. Satu hari kata Ka'b bin Ujrah, kita lagi 7 orang lagi duduk ngumpul. Ini lebih dari 7 nih. Ngumpul. Tiba-tiba keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi. Datang atau keluar atau ketemu, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ajlasakum. Kalian duduk-duduk untuk apa? Kumpul untuk apa? Coba maaf nih ya, maaf. Kalau kebetulan nih ada yang pas. Oh, saya lagi main catur ya Rasulullah. Enak gak kira-kira? Rasulullah bakal senang gak kira-kira? Oh, saya lagi main domino ya Rasulullah. Rasulullah senang gak? Anda gak bilang haram tuh main domino, main catur? Enggak. Selama dia masih sholat, masih puasa, masih berenggak, nggak apa-apa, makruh aja. Misalnya orang itu jawab, ya Rasulullah saya lagi main catur, bisa nggak ngomong begitu? Pantas nggak kira-kira Rasulullah jawab begitu? Misal, oh saya lagi main badminton, atau saya lagi segala macam gitu, lagi main apa namanya, game. Ya, jawaban mereka tidak. Coba lihat jawabannya apa? Dia bilang, gala jalasna nantadirus shalah ya Rasulullah. Kami duduk untuk menunggu sholat datang, mau sholat jamaah. Tuh.
duduk-duduknya untuk nunggu sholat jamaah. Kayak anda nih ngaji, Masya Allah, di masjid, beres ngaji, sholat lagi, apa namanya, isya jamaah, habis isya baca ratib lagi, Allahu Akbar, mundal tuh, orang sudah bilang ganjarannya mundal, ya. Nah, Insya Allah. Baik, kami menunggu sholat ya Rasulullah. Nabi diam. Senang dong, senang. Misalnya guru keluar lagi, ngapain kalian? Lagi apa namanya? Kita lagi belajar bersama tentang pelajaran antum ya guru. Senang ya tuh guru? Senang. Ini Nabi yang bawa salat kan? Beritanya dari Allah. Kami lagi menunggu salat. Diam Rasulullah. Nungguin. Beritanya yang jawab siapa? Allah. Hadis qudsi ini. Fa'aramma. Aisyah kata, diam Rasulullah SAW. Nggak jawab. Ya. Beres, terus ngomong lagi. Tsumma aqbala alaina. Jalan Rasulullah. Pasti. Kamu lagi mana? Nungguin salat. Jalan. Berapa langkah itu? Rupanya sudah dapat wahyu dari Allah, ya. Nabi pulang lagi balik. Hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Nah, ini berarti hadis qudsi, enggak pakai Jibril, langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar mulutnya dari Nabi, tapi makna dari Allah. Kamu tahu apa yang Allah katakan kepada kalian ketika menjawab duduk untuk menunggu salat ini? Gunala. Semua jawab, "Gunala tidak tahu ya Rasulullah." Tidak tahu. Jelas tidak tahu. Qala fa inna rabbakum yaqul, ketahuilah bahwasanya Tuhanmu berkata, Allah berkata, man shallas salata li waqtiha, siapa yang salat di waktunya. Karena ada salat orang yang enggak udah keluar waktu haram tuh, udah diterangin kemarin ya di dalam ilmu fikih. Haram tuh waktu hurma. Sembahyangnya sebagian keluar di waktu yang kedua. Salat zuhur jam 4. Bukan waktunya kalau kecuali dia memang takhir. Ya? Atau 3 rakaat ke 4 rakaat udah asar, salah. Sembahyang maghrib belum selesai maghribnya sudah isya, salah. Ya. Dia bilang, kata Nabi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang sholat di waktunya wa hafadha 'alaiha, dijaga sholatnya, nggak ditinggal-tinggal, tetap sholat di mana, pergi tidak pergi, di rumah di mana saja tetap sholat, perjalanan, ya, di pasar, di tempat kerja tetap sholat. Walam yudayyi'ha istighfafan bihaqqiha, enggak pernah dia mengeringankan salat, menganggap enteng salat. Mau salat enggak gitu. Jaga betul-betul salat. Kewajiban. Falahu alayya ahdun an udkhilahul jannah. Untuk dia janjiku adalah dia akan aku masukkan ke dalam surga. Insyaallah Anda ini min ahlil jannah. Janji Allah tuh. Allah punya janji buat kita tuh. Enggak kita tagih, enggak apa-apa. Allah tidak marah kita lagi. Boleh. Ya, baik, nggak usah ditagih karena Allah pasti memberi ya. Nggak ingat nagih kita dulu, nanti sih di akhirat nggak ingat, belum bisa dikasih juga, ya. Nah, baik, terus. Tapi sebaliknya, wa man lam yusalli li waqtiha, yang sembarangan waktu sholat ditinggal diulur-ulur, nggak keluar sampai keluar waktunya, dan tidak dijaga dengan benar saat sholat saat tidak. Wadayah istighfafan bihaqqiha, sengaja dianggap enteng tuh sholat, nggak apa-apalah, kerjaan lebih penting, duit lebih penting, pangkat lebih penting, sehingga dia tidak sholat. Bos bilang ayo berangkat kenal, udah mau maghrib nih, ya, misalnya, maaf bos, saya mau sembahyang dulu, tidak bisa ini, oh kalau nggak begitu saya mundur. Berhenti kamu, berhenti, nggak apa-apa, jangan takut, karena Allah kok. Ya, sholat harus nomor 1, itu nomor 2. Dia kalau dia tidak jaga, dia tinggalkan, ayah baik nggak sembahyang, ikutin bosnya. Berarti dia bosnya lebih akbar dari Allah dong. Bohong, Allahu akbar, bos saya akbar, itu buktinya. Iya kan? Baik. Fala ahdalahu alayya. Orang yang begitu tidak ada janji dari saya untuk masuk ke surga, nggak ada janji. Kalau yang tadi buat orang-orang yang menjaga, janji Allah. In syi'ta adzabtu, kalau aku mau aku azab dia, ya. Wa in syi'ta ghafartu lahu, dan kalau aku mau juga aku ampuni dia. Mendingan jangan yang ada 2 begini, yang belum tentu, yang tentu aja. Bagaimana kalau mau yang tentu janji dari Allah? Jaga sholat 5 waktu, jangan ditinggal. Janji Allah kita masuk surga. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, berkah pengajian.
Bukan soal gurunya saya, bukan. Ini berkah pengajian insya Allah. Sekarang kan Anda dengerin ini. Allah masukkan ke hati Anda. Oh begitu, Bib ya. Di hati Anda nih, nggak ngomong pada saya. Mudah-mudahan untuk waktu yang ada setelah ini, Anda akan lebih memperhatikan lagi sholat. Itu menunjukkan ngaji Anda ada keberkahannya. Kalau tetap aja misalnya Anda suka main-mainkan sholat, tetap nggak ada, berarti mesti dipertanyakan, ngajinya gimana? Tapi berkah duduk insya Allah di sini kita dengarkan kalam Rasulullah SAW yang penuh dengan hikmah ini, insya Allah Allah lebih memperbaiki jiwa kita. Amin ya Rabbal. Ayo saudara, saya ada diri saya dan saudara-saudara, jangan mempermainkan sholat fardu. Apalagi kalau sholat fardu aja begitu, tambah lagi dengan non sunnah yang nggak diperintah, Allah lebih senang. Kan orang yang sembahyang sunnah itu seolah-olah dia kan lebih takut kepada Allah. Standar 5 waktu, dia tambah tuh sholat witir, duha, ini segala macam. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah dan ingin rahmat daripada Allah. Masa iya Allah sia-siakan? Kafir yang nggak sholat dikasih rezeki kok? Hah? Kafir yang nggak sholat dikasih rezeki? Masa antum udah sholat, ibadah kepada Allah, takut kepada Allah, sembahyang sunnah lagi, Allahu Akbar? Masa iya? Disia-siakan? Nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Yakinkan itu. Wa min dzalika, di antaranya lagi nih keistimewaan salat. Anna salata tamnahul musalliya afwallah ta'ala wa rahmatahu wa ridwana. Allah dengan salat itu Allah memberikan kepada orang yang salat kemaafannya, rahmatnya dan ridhonya. Ini rahmat khusus, maaf khusus, apalagi tadi ridho khusus lain. Di tempat yang lain Allah kasih ridho, orang yang puasa ada ridho, orang yang berbuat ada keridhoan dari Allah, ya. Tapi dalam sholat ini ada ridho khusus sendiri, bukan ridho yang biasa, bukan ridho anaknya Pak Salim, bukan, ya. Ridho itu di dalam istilah di tangan sayyidul hukum. Orang mestinya dikukum gantung, dipancung. Stop hakim. Saya maafkan, saya ridho. Nggak jadi. Dan Allah itu kalau sudah ridho, kayak apa orangnya dimasukin surga? Puasa nggak? Puasa. Kalau sudah ridho, segalanya sudah. Makanya kita selalu minta ridhonya. Ya Allah ridho, ya Allah ridho ya. Ada doa namanya Allahumma rdi, Allahumma hab lana haqqak wa ardi anna khalqak. Ya Rabb, berikan hak kamu kepada kami. Artinya jangan dihitung kami nih. Kalau dihitung salah pasti banyak. Wa ardi anna wa ardi anna khalqak, dan supaya hamba-hamba ini yang diantara kami dengan kami, mereka ridho kepada kita dari segala yang kita salah kepada mereka. Supaya ridho. Kalau ada ridho kan cukup. Ngutang, begitu mau bayar, saya ridho, nggak usah dibayar. Salah nggak? Nggak salah. Dia dapat ganjaran. Yang punya utang senang, ya. Ridho itu luar biasa. Dalam sholat ada tuh, orang yang sholat dapat itu kekhususan di situ ridhonya, ya. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW tentang ini, qala al-waqtul awal minas shalah ridwanullah wal akhiru afullah. Waktu awal salat itu ridwanullah, akhirnya afullah. Gimana nih? Ya itu, ridhonya ridho khusus. Orang yang sembahyang di 15 menit pertama itu dapat keutamaan dari Allah banyak. Ya orang kalau udah dapat keridhaan, aturan mau jadi apa, misalnya ada ketiba bala segala macam, berkat sholatnya di awal waktu, Allah selamatkan. Yang di akhir juga karena belum keluar waktunya dapat, Pak, dimaafkan. Allah, salah kamu nih sebenarnya, tapi biarin dah, saya maafkan karena kamu sholat. Bisa begitu, ya. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awalul waqti ridwanullah wa wasatul waqti rahmatullah wa akhirul waqti afullahi azza wa jal. Awal waktu kata Nabi keridhaan Allah, di antara awal dan akhir rahmat Allah, dan akhir waktu adalah maaf Allah. Saya berkeyakinan ketika dia mendapat ridha Allah, pasti dia dapat rahmat, pasti dia dapat
rahmat. Tidak seperti yang di akhir, nggak dapat ridho. Yang di tengah nggak dapat ridho, tapi yang dapat ridho pasti dapat rahmat, pasti dapat ampunan daripada Allah. Makanya yang bisa sembahyang selalu dengan imam di masjid lagi, waduh luar biasa saudara, dapat ridho Allah. Kadang-kadang matinya di masjid. Iya, lagi sujud dia meninggal. Ya, subhanallah. Nah, minta sama Allah tuh. Yang dimatikan dalam keadaan sholat, dalam keadaan minta sama Allah. Ya. Habib kalau enggak lagi sholat, apa enggak bisa masuk surga? Enggak. Ya, tidak ada itu. Mati di mana saja, dengan cara apa saja, kalau Allah ridho, kita husnul khatimah, surga tempatnya. Sekalipun di kapal, dilempar di laut, ya, kan urusan kita dengan Allah Subhanahu. Ya. Qala wa min dzalika anna sholata fiha mubahatu rabbil alamin rabbil izzati malaikatahu bil musallin. Di dalam salat, di antara kehebatan salat itu Allah membanggakan orang-orang yang salat kepada malaikatnya. Seolah-olah nih, hei malaikatku, lihat si fulan tuh salat untuk aku. Karena dia takut kepada aku, dia menyembah aku, beriman kepadaku. Dialah hamba yang hebat. Kalau malaikat sih nggak hebat, malaikat sudah kalau malaikat tuh kayaknya udah seolah-olah ya sudah di setel. Kalau malaikat tuh sudah setel surga memang, dan setelannya terus. Setel apa nih? Setel ruku sampai yaumul qiyamah. Setel sujud. Sudah setel semua. Kalau kita kan nggak di setel, ada syahwat. Betul, semua Allah SWT yang ngatur. Tapi kan kita diberi hak pilih sedikit. Ini mazhab ahli sunnah wal jamaah. Hak pilih sedikit. Penentuan punya Allah. Apa hak pilih itu? Kita diberi otak oleh Allah. Ketika saat masuk ke satu masalah, gelap, terang, otak kita ngomong, Ana jalan ke gelap apa terang nih? Ngomong kan? Misalnya di gelap diberi iming-iming segala macam, di terang nggak diberi iming-iming. Orangnya berakal, oh ini tapi berbahaya, walaupun iming-iming berbahaya, saya milih yang ke sebelah kanan yang terang, nggak mau yang ke kiri. Itu juga taufik dari Allah, tapi dia berpikir. Ya, Allah nggak begitu aja, semua ada sabab. Ya kan? Yang mati nggak, memang orang sholat kelepek semua mati kan? Enggak. Ada yang sakit, ada yang jatuh, ada yang ketabrak, ada yang covid dan segala macam. Itu perjalanan saja, semuanya kekuasaan Allah Subhanahu. Ya, narja ila aslul bahas, bahwasanya Allah membanggakan orang-orang yang sholat itu kepada malaikat. Dan kalau mau dibanggakan oleh Allah kepada malaikat, sembahyang dong. Berarti orang yang nggak sholat nggak dibanggain sama malaikat. Ya, baik. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yata'aqabuna fikum, wa fi riwayah innal malaikata yata'aqabuna fikum ayatanawabun. Malaikat itu punya tugas silih berganti, saling gantian, aplusan. Kapan aplusnya? Subuh dan asar. Subuh masuk malaikat pagi, sore turun malaikat pagi, naik malaikat pagi, masuk malaikat malam. Subuh gitu lagi, turun, tukar. Ya, subuh dan asar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu. Baik. Wa yadaminu fi sholati subuh wa sholatil asar, kumpulnya tentu di salat subuh dan salat asar. Yang pagi ketemu malaikat malam di subuh, yang malam ketemu malaikat pagi di asar. Habis tugasnya. Jadi tugasnya sampai asar. Yang malaikat subuh tugasnya sampai asar, yang malaikat malam tugasnya dari asar sampai subuh. Ketemu tuh. Naik. Baik. Ini malaikat setelah selesai tugas, ya rujuk, naik ke atas. Kemana ke atas? Ente jangan pikir atas kayak model gini. Urusan Allah deh tuh. Jangan pakai nanya, jangan pakai mau tahu. Atasnya di mana, Bib ya? Jupiter, bulan, bintang, buat apa ente tahu? Nggak ada urusan, nggak ada faedahnya, nggak ada. Biarin aja, udah itu urusan Allah. Naik. Baik. Tsumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhu rabbuhum wa huwa a'lam. Naik yang malaikat malam nih, ditanya sama Allah, padahal Allah tahu kan? Ya alamu khayanatul ayun wa ma tukhfis sudur, yang di dalam hati tahu, apalagi yang sholat, Allah tahu semua. Tapi ditanya, ini untuk menunjukkan kehebatan orang-orang yang sholat. Ditanya, itu malaikat yang naik, kaifa taraktum ibadi, bagaimana engkau
tinggalkan hamba-hambaku. Ini waktu asar kamu naik nih, sekarang bertemu dengan saya, gimana kamu tinggalkan hamba-hambaku? Padahal tahu, Allah udah tahu. Baik, terus dijawab, fayaqulun taraknahu wa hum yusallun wa atainahum hum yusallun. Datang subuh lagi sholat subuh, datang asar lagi sholat, kami tinggalkan dia lagi sholat, kami datang juga mereka lagi sholat. Berarti kan dibanggakan oleh, lihat tuh hambaku ya, engkau datangi sedang sholat, pergi juga sedang sholat, itu kan dibanggakan namanya oleh Allah. Nah kalau kita mau dibanggakan, sembayanglah jangan ditinggal. Yang mana? Yang 5 waktu. Pengen lebih tinggi lagi derajatnya, bukan dibanggakan saja, surganya juga bagus. Kan kaplingan lain dong. Ente mau kaplingan apa namanya nih? Sini Kemayoran, ya kan? Ada kaplingan lagi Sunak Menteng, Pondok Indah, lain di surga juga begitu. Kaplingannya lain-lain. Ente mau kapling yang mana? Kan harganya lain nggak? Itu saudara harganya dengan sholat, dengan ibadah. Jadi nanti kapling kita yang paling enak. Mana kapling yang paling enak? Kapling yang paling enak yang berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Mahal harganya. Perlu ibadah, perlu hati bagus. Ya, perlu sholatnya juga jangan ditinggal. Insya Allah kapling kita semua dekat Nabi kita Muhammad SAW. Selanjutnya waktu sena mudah-mudahan ada manfaatnya. Mencambuk kita semua, mencambuk diri kita untuk lebih ibadah kepada Allah. Jangan main-main soal sholat. Hati-hati anak istri kita, ajarin ya, kasih tahu, marahin, jangan nggak marah kalau dia nggak sembahyang. Ya, jangan hilang uang kita marah, dia kesana kemari dia malah nggak naik, kita nggak sembahyang, harus kita lebih marah lagi. Karena ini yang paling penting, yang menyebabkan dia selamat nanti di dunia dan selamat di akhirat, dan juga kita selamat dari tanggung jawab. Ya, mudah-mudahan Allah memberi taufik, hidayah, inayah, jadikan kita orang yang baik, yang diridhai olehnya, yang sembahyang 5 waktu tidak tinggal, tepat pada waktunya. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.